Dulu kan ada imperium ya, imperium Inggris, Prancis, Rusia, itu tadi terbelah-belah. Termasuk Islam. Islam itu semua menyatu dalam Turki Utsmani. Disatukan oleh bahasa, akidah, agama. Tapi kemudian itu dipecah belah, dihancurkan semua proyek imperium itu diganti menjadi proyek nation state. Sehingga di Eropa negara kecil-kecil itu ada, muncul. Kenapa? Walaupun dia dekat secara geografis, tapi sudah berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda bangsa, itu sudah jadi negara sendiri. Nah, alhamdulillah Indonesia nggak kayak begitu. Jadi Indonesia ini hebat ya, meskipun ngakunya kita nation state, tapi kita berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, tetap jadi satu, negara kesatuan. Ini hebat. Jadi Indonesia ini sebenarnya udah mengadopsi sistem khilafah ya. Ini negara, bukan negara bangsa kita nih, negara yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tapi disatukan. Hebat Indonesia, luar biasa. Kenapa itu? Jasanya para ulama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alaw tadbira. Wahyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mari kita ucapkan alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah sumber segala wujud kita. Dia adalah pencipta, pemelihara, pemberi rizki, pemberi nikmat, dan juga yang akan meminta pertanggungjawaban kita atas semua amal perbuatan kita dari dunia sampai akhirat. Maka mari kita senantiasa berbekal dalam rangka kita persiapan untuk mempertanggungjawabkan amal kita kelak di yaumil akhir. Maka kita sebagai umat Islam harus memiliki bekal amal soleh. Bekal amal soleh itu harus mengandung 4 unsur. Ada berapa? 4. Yang pertama harus berdasarkan ilmu yang benar. Yang kedua, niat yang tulus. Yang ketiga, amal saleh harus kita lakukan dengan penuh kesabaran. Sabar, ada waktu-waktunya, ditentukan caranya. Sabar agar kita istiqomah dalam mengerjakannya. Dan yang ketiga adalah amal saleh kita ini harus ada unsur ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara itu, tingkatan ikhlas kepada Allah itu ada 5. Yang pertama adalah karena takut azab Allah. 2, karena berharap balasan pahala dari Allah. Yang ketiga,
ikhlas itu karena malu kepada Allah. Yang keempat, karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, karena kita ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah, mari kita raih rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas itu dengan beramal saleh sebanyak-banyaknya, terus berbuat baik, dan jangan suka menunda-nunda kebaikan, karena itu adalah godaan syaitan. Salawat dan salam mari kita senantiasa sambungkan, kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini yang selalu bersalawat salam kepada baginda Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita berkenan mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di hadapan kita semua ini saya bawa buku yang ditulis oleh seorang profesor dari Palestina. Profesor ini menekuni dan menginisiasi, mempelopori bidang studi hubungan internasional yang khusus terkait dengan Baitul Maqdis. Dia menggagas studi ilmu Baitul Maqdis atau proyek ilmu pengetahuan tentang Baitul Maqdis ini dimulai dari Skotlandia, kemudian Inggris, kemudian Qatar, Turki, ke Mesir. Dia melakukan riset selama 30 tahun lebih, dimulai dari kunjungan pertama ke Baitul Maqdis setelah beliau diasingkan tahun 90. Kemudian peresmian studi ilmu Baitul Maqdis ini dilaksanakan pada tahun 94. Dan dia meresmikan proyek ilmu pengetahuan Baitul Maqdis ini di London. Kenapa dipilih London, Inggris? Karena dari situlah awal dari malapetaka dan bencana yang menimpa dunia Islam. Dari London pada tahun 1917, Menteri Luar Negeri Inggris waktu itu, Arthur Balfour, menulis surat yang berisi sebuah janji kepada Lord Rothschild. Ya, jadi Lord itu bukan cuma ada di Indonesia, ya, dari dulu udah ada di Inggris. Lord Rothschild, seorang bankir, ekonom, seorang penguasa finansial terbesar di Eropa yang berdarah Yahudi, yang menyokong dan membiayai gerakan Zionisme internasional yang pertama kali digagas pada tahun 1897 di Kongres Internasional Zionisme yang pertama di Basel, Swiss, oleh Theodor Herzl, ya. Ini tahun 1917 ketika Perang Dunia I berkecamuk, ya, belum selesai. Karena Perang Dunia pertama itu 1914 sampai 1918. Tahun 1917 Inggris sudah berani sesumbar bahwa dia akan memenangkan Perang Dunia Pertama itu, lalu akan menguasai wilayah-wilayah negeri-negeri yang ada di bawah taklukan Imperium Utsmaniyah atau Turki Utsmani, dan akan mengambil alih bumi Palestina, tanah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam mandat wilayah yang dijadikan mandat Inggris Raya. Maka dia tulis surat itu, perjanjian itu, bahwa tanah Palestina ini akan diberikan kepada
kelompok Yahudi Zionis Internasional untuk mereka membangun sebuah negara nasional Yahudi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, judul buku ini adalah, kalau dalam bahasa Arabnya itu, Namadzij wa Nazariyat Baitul Maqdis li Tafsiril Ahdathil Mu'asirah wa Sina'atil Mustaqbal. Ya. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia judulnya Roadmap Nabawiyah Pembebasan Baitul Maqdis. Profesor Abdul Fattah Al-Owaisi, ya, ini seorang asli Palestina yang lahir di Baitul Maqdis. Ini berhasil memotret dan mendiagnosa masalah besar umat Islam. Ini masalah besarnya umat Islam ini. Dari sejak tahun 1917, di sini saya buat lini masa ya. Sebelum dan setelah 1917 itu terjadi, kalau kita lihat 1897 Kongres Zionisme Internasional di Swiss, kemudian Theodor Herzl membawa hasil resolusi kongres itu kepada Sultan Abdul Hamid II, Khalifah Utsmani di Turki, ya, meminta kepada Sultan untuk diberikan hak membeli tanah Palestina itu, bukan minta cuma-cuma ya, beli, ya, supaya mereka bisa punya properti, punya tanah, punya perkebunan, punya pertanian di sana. Itu nggak minta cuma-cuma, beli. Dengan imbalan, selain beli kan pakai duit ya, bukan pakai pasir, ya, pakai duit nih belinya. Berapapun harganya mereka mau beli, silakan Sultan tentukan harganya. Kita akan ambil yang tertinggi. Sudah mau dibeli, itu nggak berhenti. Ada imbalannya kalau Sultan mau menjual. Apa imbalannya? Satu, kami akan bantu modernisasi alutsista Turki, Utsmani. Ya kira-kira mirip zaman sekarang lah. Ya. Ketika Saudi mau buka normalisasi hubungan politik kan janjinya minta sama Amerika supaya bantu dia punya nuklir sekarang ini. Tapi kan kagak jadi itu barang. Ya, kenapa? Karena serangan 7 Oktober 2023 yang kemarin. Saya sudah jelaskan berapa kali di sini. Itu dijanjikan. Kami siap dengan sumber daya finansial yang ada di negara-negara Eropa supaya negara-negara maju di Eropa, Inggris, Prancis, Rusia melakukan alih teknologi persenjataan kepada Kesultanan Utsmani. Yang kedua, akan memutihkan semua hutang-hutang luar negeri, ya, Imperium Ottoman. Yang ketiga, akan membantu industrialisasi di seluruh wilayah Turki Utsmani. Ya, waktu itu belum ada hilirisasi, adanya industrialisasi aja. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tawaran itu ditolak. Sehingga membuat kecewa Theodor Herzl sampai dia mati, dia tidak berhasil mewujudkan resolusi Kongres Zionis tahun 1897. Jadi Theodor Herzl itu mati sebelum Sultan Abdul Hamid dikudeta tahun 1909. Dia mati masih muda. Tapi apa akibatnya? Sultan menolak itu. Tahun 1909, ya, dengan pengaruh infiltrasi dari gerakan Turki Muda yang ditunggangi oleh gerakan Zionisme dan Freemasonry, Sultan Abdul Hamid II ini akhirnya dikudeta, digulingkan dari kekuasaannya, dan dia diasingkan di Salonik, satu distrik di Yunani, yang dia tinggal di pengasingan itu, tahanan rumahnya itu adalah resort milik orang Yahudi. Ini sebagai bentuk apa? Simbol penghinaan kepada Sultan Utsmani yang menolak untuk menjual tanah Palestina, sehingga dia di pengasingan harus tinggal di rumah orang Yahudi yang tadinya mau beli tanah itu di Palestina. Lalu
Perang Dunia ke-1 berakhir tahun 1918 ya. Turki Utsmani kalah dalam Perang Dunia ke-1 itu karena dia bersekutunya dengan apa? Kekaisaran Jerman. Ya. Lanjut, tahun 1916 ada perjanjian Sykes-Picot, tanggal 16 Mei tahun 1916. Sykes-Picot ini perjanjian antara Menteri Luar Negeri Inggris dan Perancis yang membuat peta baru dunia. Ya, membuat garis demarkasi peta baru dunia, menghilangkan negara imperium. Sehingga terjadilah apa yang disebut dengan nation state. Negara berdasarkan suku dan bangsa dan bukan disatukan oleh satu ikatan. Apakah itu agama, apakah itu bahasa, dan sebagainya. Sehingga saudara di Eropa itu, dulu kan ada imperium ya, imperium Inggris, Prancis, Rusia, itu tadi terbelah-belah. Termasuk Islam, Islam itu semua menyatu dalam Turki Utsmani. Disatukan oleh bahasa, akidah, agama, tapi kemudian itu dipecah belah, dihancurkan semua proyek imperium itu, diganti menjadi proyek nation state. Sehingga di Eropa, negara kecil-kecil itu ada, muncul. Kenapa? Walaupun dia dekat secara geografis, tapi sudah berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda bangsa, itu sudah jadi negara sendiri. Nah, alhamdulillah Indonesia nggak kayak begitu. Jadi Indonesia ini hebat ya, meskipun ngakunya kita nation state, tapi kita berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, tetap jadi satu, negara kesatuan. Ini hebat. Jadi Indonesia ini sebenarnya udah mengadopsi sistem khilafah loh ya. Ini negara, bukan negara bangsa kita nih. Negara yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tapi disatukan. Hebat Indonesia ini, luar biasa. Kenapa itu? Jasanya para ulama kita. Ya, para ulama kita, Wali Songo dari dulu menyatukan wilayah Nusantara ini, meskipun ada kerajaan-kerajaan Islam di seluruh Nusantara, tapi kemudian mereka meskipun berbeda kerajaan, berbeda entitas, tapi tetap saling membantu, saling menolong. Perang di Malaka, Jawa, Madura, Sulawesi, kirim tentara ke sono, ya kan? Sejarahnya begitu. Perang di Jawa, yang dari Malaka, Melayu, Semenanjung Malaya, dari Kalimantan, Sulawesi, Madura, kirim perang ke Jawa. Bantu Pangeran Diponegoro, kan begitu sejarahnya. Jadi nggak ada hambatan. Nah, itulah yang kemudian diadopsi oleh para founding fathers kita menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu hebat itu. Jadi di bawah tekanan penjajah yang menginginkan Indonesia ini terpecah-pecah berkeping-keping, ada negara Sunda, negara Jawa, negara Bali, negara Kalimantan, ya. Ada negara Papua, negara ini, tapi kita menolak untuk itu. Karena mereka penjajah itu, paradigma berpikirnya itu pengen menerapkan apa yang terjadi di Eropa dengan nation state, satu benua kecil tapi jadi puluhan negara. Indonesia ini luas daratannya lebih besar dari Eropa. Kenapa kok cuma jadi satu negara? Dia kagak terima itu. Nah gitu ya. Maka ada mosi integral Muhammad Nasir tanggal 4 April 1950 yang mereunifikasi ya, proyek Republik Indonesia Serikat, negara serikat itu kemudian dihilangkan konsep pemecah belahan bangsa ini, lalu diubah oleh Dr. Muhammad Nasir, Perdana Menteri pertama NKRI, itu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, lalu kemudian dalam peristiwa Perang Dunia Kedua antara tahun 39 sampai tahun 45 itu terjadi apa? Ini kan grup sekutu dengan poros, ya. Blok sekutu dengan poros. Ini yang melahirkan PBB. Kalau tadi Perang Dunia I melahirkan Liga Bangsa LBB. Mungkin yang ya anak zaman lahir tahun berapa ya? 50-an. Nah, ini paham tuh. Konstelasinya begitu ya. Tapi kalau kita yang tahun 70-an lahir, 60 akhir, 80 apalagi yang 2000, nah itu nggak ngerti itu LBB, PBB ya. Apa bedanya? Bedanya Perang Dunia I melahirkan Liga Bangsa-Bangsa, Perang Dunia Kedua melahirkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kenapa? Karena nggak
Jadi kayaknya itu kalau sebuah sistem internasional mau lahir, kayaknya mesti ada perang dunia dulu deh, gitu ya, kira-kira ya. Ya, sekarang kan orang banyak menuntut, Pak, PBB itu harus direformasi, harus dikocok ulang, harus ya direstrukturisasi. Jangan sampai cuma ada 5 negara yang punya hak veto. Karena PBB itu intinya adalah Dewan Keamanan, yang lain-lain itu aksesoris. Ada Dewan Sosial, Dewan HAM, apa itu cuma apakah UNESCO itu penggembira aja. Ya. Buat iming-iming kasih permen buat negara-negara kecil, negara-negara terbelakang. Kira-kira ada yang ngurusin mereka lah, kira-kira begitu. Tapi intinya adalah pemain-pemain besar itu yang disebut dengan, kalau G20 terlalu besar, itu bukan pemain besar semua, ada pemain menengah ya. Dan kagak dihitung, ke Indonesia itu kagak dihitung juga sama dia. Tapi G7 ya, grup 7 negara yang paling maju di dunia, ini yang memerankan peran yang paling besar di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sehingga apa? Muncullah banyak ketidakpuasan dan kezaliman, terutama yang menyangkut dengan konflik yang ada di Palestina. Nah, awal setelah ceritanya tadi Yahudi mulai itu, lalu kemudian semakin proyek Yahudisasi Palestina, migrasi Yahudi ke Palestina itu terjadi secara massal, itu antara tahun 1943 sampai 44 ketika terjadi Holocaust. Ya. Holocaust ini pembantaian yang dilakukan oleh rezim Hitler, Nazi, di Jerman ya, membantai puluhan ribu orang Yahudi di wilayah yang ditaklukkan, dijajah oleh Nazi Hitler pada Perang Dunia Kedua. Karena Perang Dunia Kedua ini yang pertama tahun 39 itu kan Jerman itu menang ya, awalnya menang, menguasai seluruh daratan Eropa Timur, Balkan dan seterusnya. Ottoman sudah berakhir, Ottoman sudah selesai ya, sehingga waktu itu yang ada tinggal Jerman ya. Dan poros Perang Dunia Kedua itu di Asia Pasifik apa ya? Jepang, Kekaisaran Jepang ya. Ini 2 negara yang ditakuti oleh blok barat. Kenapa? Yang ini disebut sebagai poros negara fasis, penjahat gitu ya. Itu Jerman dan Jepang waktu itu digambarkan seperti itu. Tapi sekarang Jerman sama Jepang udah masuk sekolam sama Amerika, kan begitu kira-kira. Ya, udah jadi satu kolam dia. Karena sudah ditaklukkan, kalah dalam Perang Dunia Kedua. Maka setelah ada Holocaust Nazi itu di Polandia, kemudian di mana-mana di Eropa Timur, lalu adalah gelombang migrasi Yahudi menjadi pembenaran legalisasi bahwa kaum Yahudi di seluruh dunia punya hak untuk kembali ke negeri leluhurnya. Kenapa? Karena di Eropa dia disingkirkan. Di Eropa dia diusir-usirin. Ya, diungsikan. Nggak ada yang mau terima negara Eropa waktu itu. Jadi sebenarnya kenapa Uni Eropa dan Amerika itu bela-belain ngotot Israel supaya ada di Palestina, itu memang bukan hanya karena faktor dia suka sama Israel, enggak. Sebenarnya bukan karena suka juga sama dia, tapi karena benci. Ya, benci sama Israel, bangsa Yahudi. Daripada lu bikin masalah di negara kita masing-masing, lebih baik kita kumpulin ente di satu tempat lah, kira-kira begitu. Lu bikin masalah aja di situ. Dan ente bikin masalah buat nguntungin kita, kelompok kaum imperialis yang memenangkan Perang Dunia Kedua. Nah, itu makanya Israel itu jadi kaki tangannya Barat. Ya, maka Joe Biden mengatakan apa? Kalau Israel kagak ada, kita yang bikin, bos. Bikin baru lagi. Kan begitu. Makanya luar biasa dukungan mereka itu terhadap Israel. Ya. Nah, itulah kemudian, Bapak Ibu rahmati Allah, dari tahun 45 berhenti Perang Dunia Kedua karena bom atom Amerika di Nagasaki dan Hiroshima. Lalu kemudian, itu Agustus ya, awal Agustus. Lalu kemudian diikuti dengan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus. Maka bulan Oktober 45 terbitlah deklarasi HAM PBB
ya, lahirlah organisasi PBB itu. Kemudian tahun 47 PBB menyetujui sebuah resolusi untuk membagi Palestina menjadi dua. Ini namanya UN Partition on Palestine tahun 1947. Dan setahun berikutnya Israel dideklarasikan sebagai negara baru dan langsung diakui oleh semua negara-negara besar dunia. Beda sama Indonesia, Pak. Indonesia 45 udah proklamasi nih. Masih berjuang, nggak diakui sama PBB. Negara-negara barat mana ngakuin Indonesia waktu itu? Setelah ada perjuangan revolusi 1-2, ya, agresi militer Belanda 1-2 sampai konferensi meja bundar tahun 49 baru diakui itu Indonesia. Kenapa? Karena ternyata Indonesia, pemimpin Indonesia dianggap berhasil memadamkan revolusi komunis tahun 48. Di mana? Di Madiun. Oh, baru dia sadar, oh ini Indonesia ini teman kita nih sekarang. Karena anti komunis. Kalau nggak ada peristiwa Madiun, nggak ada itu pengakuan konferensi meja bundar. Kenapa? Karena dianggapnya kita ini kelompok X yang dijajah itu kelompok yang dekat kepada kalangan sosialis komunis. Tapi ternyata pemimpin Indonesia, rakyat Indonesia itu anti komunis. Kenapa? Karena ajaran Islam yang mengajarkan demikian. Rupanya dijadikan teman sama Barat, maka Barat mau mengakui kita. Itu ceritanya, Pak, kronologinya. Jadi butuh waktu yang panjang. Inilah sistem internasional yang harus kita pahami. Maka tahun 48 deklarasi Israel itu melahirkan Nakbah. Nakbah ini bencana pengusiran paksa warga Palestina, pengambil alihan tanah Palestina, ya, sejak tahun 48, di mana Amerika dan Inggris itu menjadi, ya, sepasang ibu dan bapak yang melahirkan anak haram bernama Israel. Lalu PBB membantu itu menjadi bidannya yang melahirkan Israel ini. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat ketidakadilan dan ketimpangan dunia yang luar biasa. Kalau kita melihat dalam 100 tahun lebih, ya, masalah Palestina ini, karena kalau kami, ya, mengikuti roadmap-nya Profesor Abdul Fattah Al-Uwaisi, kita tidak menganggap masalah Palestina itu muncul tahun 48. Itu udah terlambat. 48 itu peresmian Israel sebagai negara. Tapi sebagai sebuah ancaman strategis bagi umat Islam, masalah Palestina itu, masalah Israel itu di dunia Islam, itu sudah dimulai tahun 1917. Maka kita menghitung masalah Israel di dunia Islam bukan dari tahun 48, tapi sejak tahun 1917, tahun 2017 tepat 100 tahun, janji Balfour itu, 2017 itu juga terjadi the deal of century, Amerika memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem, dan mendeklarasikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota bagi Israel. Kemudian Palestina akan menjadi sebuah negara yang merdeka, berdaulat. Katanya ini versi The Deal of Century itu, kalau mereka mau seluruh pemimpin negara Arab dan Islam menandatangani perjanjian normalisasi politik dengan Israel. Artinya apa normalisasi? Menjadikan Israel sebagai anggota normal. Kan lahirnya abnormal, Pak. Ya kan? Lahirnya kan dipaksakan, abnormal namanya. Bukan merek toko makanan, ya, bukan. Abnormal, nggak normal dia lahirnya. Dia sungsang, ya, sesar prosesnya, dipaksakan lahir. Maka negara-negara Arab Muslim itu harus mengakui keberadaan Israel menjadi negara yang normal, perdamaian yang menyeluruh. Tapi imbalannya apa? Palestina tidak lagi mendapatkan ibu kota Yerusalem Timur, di mana di situ ada Masjidil Aqsa, tetapi diganti dengan satu wilayah gurun di sebelah timur kota Yerusalem. Ya, dan diberi bantuan kucuran dana untuk membuat ibu kota baru itu 50 miliar dolar Amerika. Ya, nah itu negara barat kan begitu. Ya, mohon maaf kata, ada bagusnya, baiknya banyak dia.
Tapi jeleknya, kejahatannya jauh lebih banyak gitu ya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, kalau istilah Al-Quran, ketika membandingkan khomer antara manfaat dan bahayanya, itu lebih banyak bahayanya. Ya. Ya, kita akui yang barat itu bagus-bagus, ada. Kita bisa contoh ilmunya, disiplinnya, etos kerjanya, ya, keadilan sosialnya, jaminannya buat rakyat, berkumpul, berserikat, bagus dia. Tapi dari segi hubungan internasional, banyak kezalimannya, banyak rusaknya. Maka beliau mengatakan, akar masalah, kunci untuk mengatasi masalah Israel ini tidak bisa selesai dengan perang dan diplomasi politik. Ini banyak nih penguasa, pemimpin Arab Muslim mengedepankan pendekatan bagaimana mengatasi Israel itu hanya dengan militer dan diplomasi. Ya. Dan itu sudah terjadi selama 100 tahun lebih dan hasilnya nihil. Palestina tidak menikmati kemerdekaannya, rakyat yang sudah mengungsi ke luar negara yang jumlahnya sekitar 7 juta orang tidak bisa kembali ke negeri kelahirannya, nenek moyangnya. Ibu kota Palestina tidak juga menjadi Al-Quds. Itu sebab apa? Bukan karena kita lemah secara militer dan diplomasi politik, tapi karena umat Islam sudah meninggalkan spirit Al-Quran dan spirit sunnah nabawiyah, di mana ilmu harus memimpin perubahan. Ini bukan kampanye capres, bukan. Perubahan sih, perubahan nasibnya umat Islam. Ilmu harus memimpin perubahan, pembebasan negeri dan peradaban Islam. Kenapa? Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ilmu membaca. Itu yang harus memimpin perubahan nasib kita. Yang memimpin pembebasan negeri-negeri Islam. Yang memimpin peradaban Islam itu harus orang berilmu. Bukan orang bodoh, bukan orang yang nggak punya pendidikan, ya, harus orang berilmu. Maka masalah Palestina kalau mau diselesaikan secara komprehensif, beliau menawarkan apa? Kita harus menghidupkan budaya ilmu. Maka dia menginisiasi ilmu Baitul Maqdis. Kenapa? Karena dalam sejarah Rasulullah sudah mencontohkan turunnya wahyu pertama adalah Iqra, itu ilmu. Yang kedua, ditularkan ilmu itu kepada Khulafaur Rasyidin, menjadi strategi militer dan diplomasinya Umar bin Khattab, berhasil merebut Baitul Maqdis dari penjajahan Romawi. Kemudian pengalaman kedua umat Islam ketika Yerusalem, Palestina itu direbut, dijajah oleh tentara salib dari Eropa. Ini proyek kolonialisme pertama ya di dunia, ya di dunia Islam. Itu tahun 1099 sampai 1187, 88 tahun Baitul Maqdis itu berada di bawah penjajahan tentara salib. Ya. Apa rahasianya Salahuddin Al-Ayyubi dapat membebaskan Baitul Maqdis? Satu kata kuncinya, ini yang dikutip oleh Profesor Abdul Fattah Al-Waisi. Ada pidato Salahuddin Al-Ayyubi ketika hari Jumat pertama dia membebaskan Baitul Maqdis, itu tanggal 27 Rajab tahun 583 Hijriah, hari Jumat pagi. Siangnya mengadakan sholat Jumat pertama di Masjidil Aqsa setelah pembebasan hari itu. Salahuddin Al-Ayyubi sebelum semua jamaah kumpul Jumatan, sebelum khatib naik mimbar, dia sampaikan sambutan singkat. Ini pidato kemenangan. Apa pidatonya? Jangan kalian saudara-saudara mengira bahwa saya bisa membebaskan negeri ini dengan pedang-pedang kalian. Pedangnya para mujahid. Ya. Mungkin aja kan ada yang bangga, oh ini bisa bebas nih karena usaha kita nih, karena otot kita, karena pedang kita, karena senjata kita. Jangan. Kenapa?
karena sesungguhnya saya membebaskan Baitul Maqdis ini dengan penanya seorang ulama yang bernama Qadhi Al-Fadil. Siapa Qadhi Al-Fadil? Dia adalah ketua Mahkamah Agungnya, bukan MK, bukan. Ketua Mahkamah Agung. Qadhil Qudat. Ini jabatan tertinggi kedua setelah Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir dan Syam pada waktu itu. Qadhi Al-Fadililah yang kemudian diminta oleh Salahuddin untuk menyampaikan khutbah Jumat pertama di mimbar Salahuddin yang ada di Masjidil Aqsa waktu itu. Jadi dia bilang, saya membebaskan negeri ini bukan dengan pedang kalian, tapi yang pertama berjasa membebaskan negeri ini adalah penanya seorang ulama Qadhil Qudat yang bernama Qadhi Al-Fadil. Maka dia suruh Qadhi itu untuk mendapatkan kehormatan menyampaikan khutbah Jumat pertama di Masjidil Aqsa setelah hari pembebasan tersebut. Nah itulah Bapak Ibu dirahmati Allah. Kenapa sekarang kita harus merekonstruksi, merombak cara berpikir kita? Karena banyak kenapa di barat itu, di Israel, research and development, ya, lembaga-lembaga riset itu sangat penting, menjadi kata kunci untuk membuat policy, kebijakan negara itu. Karena mereka tahu ilmulah yang harus menuntun kepada perubahan. Padahal itu konsep Al-Quran. Amerika Serikat, Joe Biden, ya, Netanyahu, nggak mungkin dia berani menggelontorkan dana sebegitu besar kalau dia tidak punya lembaga think tank di belakangnya yang menyusun strategi harus begini, menghadapi perlawanan Hamas harus begini. Kenapa? Karena mereka yakin dengan ilmu pengetahuan, dengan penelitian riset. Nah ini kekalahannya umat Islam, karena kita tidak menguasai ilmu tentang Baitul Maqdis, karena bagian besar umat Islam ini tidak percaya dengan konsep Quran dan Sunnah. Banyak umat Islam yang tidak paham tentang keutamaan Baitul Maqdis sehingga kita tidak mau memperjuangkannya. Banyak yang hanya jadi penonton saja atau jadi cheerleader, ya, senang ikut demo, bagus sih, ya, ikut turun aksi bagus. Tapi coba, mohon maaf, terakhir ini, misalkan 2 juta orang kumpul menentang aksi Israel di depan kedudukan Amerika. Saudara tahu berapa yang terkumpul donasi? Berapa? Hah? Paling banyak 2 miliar. Kalau orang 2 juta itu semua di otaknya, di kepalanya ada ilmu yang benar tentang Baitul Maqdis, nggak mungkin cuma 2 miliar, saudara. Ini kenapa ilmu itu didahulukan. Ilmu didahulukan, maka jihad dengan senjata pasti akan hidup, jihad dengan harta pasti akan jor-joran. Kenapa kita tidak bisa jor-joran dengan jihad harta? Kenapa jutaan orang turun yang terkumpul donasi cuma 2 miliar? Padahal kalau satu orang keluar uang 100.000 dari 2 juta orang itu terkumpul berapa? Berapa, Pak? 100.000 kali 2 juta berapa? Hah? 200 M minimal tuh. Ya. Artinya apa? Belum ada ilmunya. Kalau cuma 2 M, 2 juta orang kumpul itu terlalu kecil, Pak. Kenapa orang tidak tergerak untuk mengeluarkan infak hartanya, jihad dengan hartanya, mendukung, beli senjata buat orang Palestina di sana? Karena kita belum punya ilmu yang benar tentang Baitul Maqdis ini. Itulah pesan yang ingin disampaikan buku ini. Maka saya mengadakan daurah ilmu tentang Baitul Maqdis ini, ya, setiap minggu malam Jumat dan malam Sabtu secara online. Mudah-mudahan bisa kita masifkan terus, sosialisasikan tentang buku ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, lantai 1 gedung Pusat Dakwah Al-Quran Al-Fahmu Institute sudah beres ya. Alhamdulillah sudah finishingnya, sudah selesai semua. Lantai 1 ini area parkir motor ya. Ada tempat terima tamu, ini rak Quran ya, ini mihrab kita untuk sholat berjamaah kalau acara-acara. Ini aula, ini area servis. Sekarang area servis, sound system, tempat wudhu, alhamdulillah. Kamar mandinya, area kitchen untuk kamar guru ya, ruang servis area. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, juga berkat bantuan sahabat-sahabat semua yang sudah ikut andil berwakaf, berikan donasi terbaiknya untuk gedung Pusat Dakwah Al-Quran ini. Jadi kami laporkan ini sudah jadi dan kita sudah mulai kegiatan-kegiatan kemarin. Misalnya kemarin diskusi dengan Bapak juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi rutin 2 pekanan setiap hari Sabtu siang, dan kita akan gaspol bulan Ramadan insya Allah dengan aneka program-program dan podcast pilihan dengan isu-isu yang hangat yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia. Terima kasih, mohon dukungan dan supportnya terus. Lantai 2 juga kita akan ya, bangunan ini yang masih belum jadi ya, kita belum mulai finishingnya, dan di atasnya lagi ada lantai 3. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.